lebih objektif lagi. Iya. Dari segi rotasi juga sepertinya geng Kapak Basreng bakal melakukan rotasi lebih cepat dibandingkan EVOSLIX dengan draft hero yang sudah dia ambil. Tapi kita yang sudah mereka pick juga di game yang pertama, match terakhir Women's Star League Season yang keempat masih bersama Cipi. ya. Tapi kita lihat memang dari sini Funi mencoba untuk melakukan open map sendirian. Dan dari EVOSLIX sepertinya sadar di situ ada Funi. Dia pun mencoba untuk masuk ke arah lumput dari seorang Lipi. Tapi Conceal sudah mulai di pop up. Funi bakal menjadi targetnya karena Tal mencoba untuk mengejar ke arah depan sana. Masih ada flicker ke arah belakang, tapi Violet juga langsung flicker ke arah depan. Dan ini udah buang 2 resource. Apakah Funi bakal mencoba bertahan? Karena Angry Glow mulai dilepaskan. Masih ada Black Shoes juga. Karamel mencoba untuk mengejar, tapi Black Dragon Form dari seorang Fumi di belakang. Langsung mengincar ke arah Violet dan dari 12 ke arah Wave Dragon juga mulai kedukaan menuju ke arah suara Sky. Like and Pulse dicakar-cakar. Violetnya pun langsung pecah. Immortality-nya bakal ditunggu, tapi pemain Kupa dari seorang Cincau. Dia langsung fokus ke arah base-nya. Pika, dia mencoba untuk langsung melindungi sendirian. Apakah bisa langsung dihancurkan? Ternyata malah Cincau yang bisa ditumbangkan. Wow, hampir aja ada ajang backdoor dari Cincau, tapi ternyata masih bisa dihentikan. Dari sisi Cincaunya sendiri dengan 2 hero dari EVOSLIX. Kita bisa lihat juga di mana Geburn diberikan dari geng Kapak Basreng masih bisa ditahan sedemikian hingga 2 hero EVOSLIX yang tertidur pun dikelola oleh geng Kapak Basreng untuk komit ke area Lord yang ketiga kali ini. Tol udah mulai coba untuk observasi, dimajukan begitu saja. Dan begitu saja oleh salah Cecily membuat dia harus tumbang Kolius. Aduh, ini sakit banget. Temparan Bad Impact, Taren Rage, bahkan di spray down juga dengan biru yang membuat 2 hero dari geng Kapak Basreng harus ter-take down. Ini sih harusnya momentum. Walaupun memang belum ada Karamel, tapi at least EVOSLIX bakal coba untuk nyicil Lordnya terlebih dahulu sehingga Karamel datang hanya tinggal menggunakan retributionnya. Oke, kita akan lihat tentunya 3 versus 2. EVOSLIX sudah mulai colek-colek Lordnya kali ini. Udah ada Funi di sana yang berhasil mengetahui Tol, bahkan di link damage-nya pun menyisakan sedikit dari HP Tol yang terbawa Immortality. Karamel join the fight, sudah mulai lebih serius lagi ke area Lordnya. Setengah dari HP Lord tersisa, memaksakan dirinya untuk maju ke arah depan, tapi langsung dihalau begitu saja oleh teman-teman dari EVOSLIX. Kita akan lihat tentunya setengah dari HP Lord lagi akan terkikis dan yes, Lord yang sudah terevolusi di-secure begitu saja oleh teman-teman dari EVOSLIX. Yap. Ini ketika Lord udah mulai diambil sama teman-teman EVOSLIX, walaupun base-nya udah hancur 2 ya turretnya ya. Hanya tersisa base bottom turret dan juga kita akan lihat Lord yang sudah terevolusi berjalan melenggang-lenggang ke area mid lane. It's real disaster karena defense. Mekanisme seperti apa yang akan diterapkan oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng menahan diberikan oleh EVOSLIX. Bahkan tire defense range juga udah mulai dikeluarkan begitu saja. Kita bisa lihat juga di mana damage dari teman-teman EVOSLIX memecahkan Immortality yang terbawa dari seorang Bumi. Kita bisa lihat juga di mana udah ada Violet, tapi Lordnya belum ada yang menghentikan. Ini dia base turretnya udah langsung saja di strike begitu saja dari EVOSLIX. Take the game yang pertama kali ini. Gila. Ini dia 10 hero yang udah di-ban dan juga 10 hero yang udah di-pick oleh kedua belah tim nih, yang dimana balik lagi ini adalah game yang kedua, game penentuan bagi geng Kapak Basreng. Mampukah geng Kapak Basreng menyamakan kedudukan mereka melawan EVOSLIX di game yang kedua nanti? Nah nih, buat para fans geng Kapak Basreng yang mau geng Kapaknya ada di pucuk nih ya, langsung ketik hashtag Gepek anti pecah karena mereka sangat membutuhkan dukungan kalian di game yang kedua. Geng Kapak Basreng versus EVOSLIX masih temenin sama Kolius dan juga Cipi sendiri dari minor mistake-nya teman-teman geng Kapak Basreng agar tidak dikelola dengan sangat baik oleh teman-teman EVOSLIX karena Lord udah mulai hadir. Bahkan outer turret tier pertama top lane pun sudah berhasil diamankan oleh teman-teman EVOSLIX sejauh ini. Dari kedua belah tim masih coba untuk mantengin aja, udah ada encounter dari kedua belah roamer EVOSLIX dan juga geng Kapak Basreng, tapi Sky diam-diam udah mulai memberikan jalan dan split terhadap base turret EVOSLIX. Tapi lihat nih, dari EVOS sudah mulai agak sedikit terpisah. Mereka pun fokus ke middle base turret. Karamelnya masih bisa sing. Sky kenapa balik lagi? Di PTM Execution langsung dihajar. Bahkan dari Red menuju ke arah Fumi. Untuknya masih ada Purify. Dia langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan Falling Star Moon. Mengambil Cyclone Eye dan kabur. Karamel apakah bakal mengejar? Ternyata tidak. Dan ini tanpa adanya Sky, harusnya Lordnya bakal segera diinisiasi. Tapi tembakannya sakit banget. Dari Cincau membuat Karamel itu langsung auto diare ya guys ya. Dia mencoba untuk mundur. Tapi tadi Revenge menuju ke arah Fumi sendirian. Dia bakal langsung ditembak-tembak aja. Bad Impact-nya melempar ke arah Fumi dan Fumi pun tumbang. Walaupun Fumi mencoba ke arah depan, masih ada lagi nomor 16 yang gak connect karena siapa-siapa. Ditukarkan nyawanya dengan seorang Violet. Tapi lihat Cincau sakit banget. Tapi kembali didapatkan. Nembak-nembak ke arah Kufra. Apakah bakal triple kill karena Cincau yang mencoba untuk dikejar dan malah ternyata tershutdown oleh Karamel yang peka banget langsung Tone Rose di belakang. Funi menjadi incaran. Dari 12 sekarang tapi Funi masih punya flicker, malah ternyata Karamel yang kebingungan tidak dapat apapun. Chaosnya
Caramel nggak greedy, dia langsung mengarah ke area purple buff-nya aja nih Kolius. Jadi bisa langsung, bukannya nggak greedy sih, karena dia bingung. Iya, Tadi dia ngincar Earl, ya? iya dia ngincar Earl apa mau ngincar Funi gitu. Jadi dua-duanya malah gak dapet gitu kan. Ya udah dia langsung fokus aja, nggak apa-apa, jangan terlalu greedy juga kalau dikejar malah bahaya. Tapi Earl yang bersembunyi di rumput udah mulai ketahuan. Dari Violet bisa untuk maju ke arah depan, tapi sepertinya Earl cukup sustain. Onsil udah mulai dipapapkan karena Tal dengan tarian revenge mencoba untuk menangkap seorang Earl dengan nomor 16 yang di-cast, tapi ternyata dia tidak sadar. Tarian Rex menuju ke arah seorang Earl, mencoba untuk langsung diajar lagi, masih ada bad face dari seorang Pika, mundur ke arah belakang dari Earl-nya, masih memiliki immortality, bahkan seorang mecah dari seorang Tal, ditembaki sama cincau yang sakit banget tepat menuju ke jantungnya, membuat dia pun harus take down. Kita lihat tanpa adanya Tal, tanpa adanya momentum maker dari EVOS Leagues, harusnya geng Kapak Basreng bisa hajar ke area Lord. Wow, ini balik lagi kayak di Lord yang sebelumnya ya, teman-teman dari geng Kapak Basreng berhasil mempick off satu pemain EVOS Leagues, so mereka langsung gak mau buang peluang, mereka langsung mengarah ke area Lord yang sudah ter-enhance ini dan langsung dipoking gitu saja, gak adanya observasi, membuat EVOS Leagues benar-benar udah rela banget untuk Lordnya di-secure begitu saja oleh geng Kapak Basreng, dan mereka prefer untuk memikirkan defense mechanism seperti apa untuk menahan gempuran karena udah gak ada lagi inner bitter turret penjaga base turret utama mereka nih Collins. Dan kita lihat memang dari item build-nya juga sebenarnya Sky udah full item, ditambah dia punya immortality, mirip banget sama Caramel build-nya ya. Bedanya hanya di Hunter Strike dan juga di Blood of bukan Blood of Despair dong. Dari ini Malefic Roar. Iya, Malefic Roar yang bikin berbeda. Tapi kita lihat dengan kehadiran Lord harusnya dari geng Kapak Basreng mereka mau mencoba untuk mengakhiri game ini, Cipi. Yes, benar sekali. Ini benar-benar disaster buat EVOS Leagues karena Lord ya udah mulai melenggang-lenggong di area mid lane. Teman-teman dari geng Kapak Basreng pun terlihat sibuk untuk memanage wave minion mereka di area top dan juga bottom lane. Mereka udah mulai siap untuk push lane-nya nih Kolius. Udah mulai di-pop up sama Earl, mencari siapapun yang bakal dipentung. Ternyata Tal menjadi target, walaupun Tal menjaga jaraknya kembali untuk arah belakang, tapi Caramel dengan satu menang Black Connect arah 2 hero dan sudah langsung masuk begitu saja mencari Black Dragon Form, berputar-putar di atas udara walaupun Violetnya udah mulai sekarat banget. Lordnya masih hidup, Desa terbuka lebar, mulai dipukul sama geng Kapak Basreng, dan akhirnya geng Kapak Basreng memenangkan game yang kedua sekaligus mengukuhkan diri mereka di puncak kelas. Kalau aku geng Kapak sih karena menarik banget untuk nanti implementasi 5 hero mereka nanti di area landing phase kok. Entah kenapa sih kalau Kolius kayaknya untuk game 3 tapi gak beda jauh ya, kayak mungkin 55%, 45% kayaknya EVOS sih. EVOS. Karena bukan dari draft tapi memang rapi mekanik siapa yang lebih tinggi, karena ini adalah game yang terakhir di babak regular season kita, yaitu mencoba untuk masuk ke depan sana dari seorang Violet, dihajar dengan deadly catch-nya, tapi kita lihat masih ada glorious pathway dari seorang Sky mencoba untuk bertahan. Darah Lord udah mulai sekarat banget, siapa yang bakal dapat karena Caramel ternyata yang bisa melakukan retribution dari seorang Violet di sini mencoba untuk ditembakin. Violet tumbang, dia harus ditukarkan nyawanya oleh seorang Lord 3 hero bahkan, tapi Lipi sudah mulai hadir di Land of Down dan ini adalah Lord yang evil. Tanda geng Kapak Basreng again and again dia harus bisa melakukan defensif dari serangan super minion. Yes, that's a great ya dari sisi Violetnya, benar-benar distraction yang bagus banget damage yang diberikan memecahkan immortality yang terbawa dalam tubuh seorang Caramel. Tadi Caramel masih bisa memberikan serangan balik yang sangat bagus di area bottom lane, head to head dari kedua belah jungler. Diamankan tentu saja, tapi Caramel diberikan punishment oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Tonro sudah mulai dikeluarkan, dealing damage yang udah masuk, shutdown berhasil terapkan. Masih ada Black Shoes dari seorang Funi, membuat Funi masih bisa selamat dari kecaman maut seorang Lipi di area bottom lane. Kita yang nge-cash, kita yang tegang ya guys ya. Karena tadi momennya benar-benar gila banget. Mencoba menjual beli pukulan sih. Tapi ini geng Kapak Basreng karena dia udah berhasil ngehancurin Lordnya dengan cepat, apalagi banyak kira tertek down. Ini menjadi momen base middle turret mencoba untuk ditembak-tembakin, apalagi cincau di sini masih hidup, nembak ke arah Pika. Langsung Pika pun di sisa 2 bar. Dia mencoba untuk mundur ke arah belakang, kali ini bottom base turret pun ditembaki sama cincau walaupun gak ada minion, tapi akhirnya berhasil untuk dihancurkan. Earl dari udah mulai sekarat banget, tapi dia punya si immortal. Tyrant Revenge menuju ke arah Funi, Tyrant Revenge tapi gak konek karena masih ada Winter Transian, masih ada Glorious Pathway untuk mencoba membantu teman-teman yang maju ke arah depan, tapi cincau bener-bener nembakin satu persatu hero dari EVOS Leagues kan. Atau mungkin mereka prefer untuk mengambil area Lord. Straight Eagle menuju ke arah Pika, mencoba nembak-nembak lagi, tapi Deadly Catch juga dilepaskan. Top base turret sudah mulai hancur, tapi lihat itu Lipi sakit banget, darah tinggal 1 bar darah walaupun Earl di sini dia masih bisa menjaga jaraknya kembali, dan cincau juga dari udah mulai sekarat banget. Lipi dengan disperse dan rotation cepat banget untuk ngabisin minion, tapi tadi Tyrant Rage yang gak connect ke arah siapapun. Mana ternyata Funinya sakit banget dia dengan dispersion dan juga rotation, membuat mereka semua harus mundur ke arah belakang. Ini adalah keputusan yang salah ketika mereka nggak mau ngambil Lordnya tadi secara langsung. Yes, benar banget, mereka terlalu overconfidence untuk bisa mengakhiri game tanpa Lord, tapi kali ini agak sedikit
gambling karena Cincau dengan low HP udah mulai coba untuk mempoking ke area Lordnya. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga ada dispersion juga yang dibuka nih sama seorang Livi membuat Cincau mengurungkan niatnya dan langsung cepet banget dia kabur ya. Langsung mencoba untuk dihajar lagi karena masih ada Glorious Pathway, masih ada Deadly Cut juga dilepaskan menuju ke arah seorang Violet, tapi juga dengan skill Eagle ngincer ke arah Lipi yang langsung menggunakan Winter Truncheon ya. Mencoba untuk langsung di defense sama seorang Violet dan juga Lipi mencoba untuk nembak-nembak kita 50% dan juga rotation. Taran Riven, Taran Riven ke arah dua hero, tapi kita langsung dihajar juga dan 3 hero, bahkan Fumi harus tertekan begitu saja. Fumi juga harus tershutdown, tapi Cincau di sini masih mencoba untuk bertahan, ternyata langsung tershutdown. Kita lihat bahkan Maniac untuk seorang Lipi. Kita lihat Earl berusaha untuk bertahan, tapi Diversion berusaha untuk langsung lompat kabur. Dilindungi kali ini masih ada Immortality dan mereka semua langsung menuju ke depan. Penta penggaris Israel langsung fokus ke arah base karena minion juga sudah ada. Earl-nya pun stiker aja di depan tal. Dan kemenangan untuk EVOS League dengan dramatis. What a play game. Tapi at least kalian sudah berusaha secara keras, jadi comeback stronger ditunggu di turnamen-turnamen berikutnya nih. Yes, benar banget guys. Luar biasa buat MBR, Morph, dan juga Saint Spartan Victory. Nah, selanjutnya mungkin kita akan lihat update nih ya dari bracketnya yang mungkin udah diisi. Udah sempat kalau spoiler kan. Dimana RRQ Mika versus EVOS Lynx, The Queen's Derby yang bakal bertemu nantinya. Dan bisa jadi either El Clasico atau either RRQ BTR. Ya kan, ya bakal melanjutkan perjalanan. Tapi di bawahnya juga ada Onyx Zenith sama Altrigonix yang memang best of one series. Jadi untuk hari pertama itu total 3 match ya Pak Produser ya per harinya ya, benar kan? 3-3-2. Jadi hari pertama itu bakal kita lihat adanya The Queen's Queen's Derby, benar. Lalu ada Onyx Zenith versus Altrigonix plus ada Belaton Era bertemu dengan antara RRQ Mika atau EVOS. Lalu di hari kedua ada yang di bawah ya kan lower bracket, lalu ada lagi yang di upper bracket nih grand final untuk nentuin siapa yang bakal maju ke grand final. Maksudnya itu final upper bracket baru nanti di lower bracket lagi. Hari ketiga final lower bracket baru kita masuk ke grand final dan tetap ini ya, final lower bracket, final upper bracket best of 5. Final, grand final itu best of 7. Pusing-pusing ke penonton itu. Waduh. Ini membuktikan kalau Sin Ladies sudah seserius itu juga ya kok ya. Karena memang ladies-ladiesnya udah gak bisa di-underestimate lagi. Dari gameplay mereka, strategi mereka untuk bisa mencapai objektifnya pun gak kalah kerennya sama cowok-cowok nih. Ini kita akan lihat keseruannya di Women's Star League Playoff nanti di season yang keempat.